Dan ini ada sebuah informasi di mana suara para penumpang yang sehari-hari setia menggunakan transportasi KRL. Mereka menanggapi usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri terkait pemindahan gerbong perempuan. Mari kita simak pemirsa. Menurut aku sebenarnya itu bukan solusi ya. Sebenarnya solusinya adalah gimana cara membuat sistem yang lebih baik untuk KRL-nya juga dan kereta-kereta lainnya supaya terintegrasi dengan baik nih. Terutama dari sinyal, kalau ada masalah sinyal berarti mungkin sinyalnya perlu diperbaiki. Tapi bukan dengan memindahkan, karena itu sama aja. Semua nyawa orang sama-sama berharga. Jadi memang harus sistemnya supaya semua kan butuh aman juga gitu ya. Supaya biar nggak perempuan, nggak laki-laki harus dijaga gitu. Mungkin itu perlu dikaji lagi ya, karena menurut saya itu nggak menyelesaikan masalah juga sih. Karena apa bedanya apabila gerbong wanita taruh tengah, berarti dengan statement tersebut Menteri bilang berarti lelaki bisa tahan banting dan tahan kecelakaan, dan itu menurut saya bukan satu penyelesaian sih. Mungkin bisa lebih dikaji lagi terkait hal itu. Oh, kalau kayak gitu kan kalau saya nggak setuju sih ya. Soalnya kan mau perempuan mau laki-laki tuh sebenarnya sama aja sih. Yang harus diperbarui kan ya sistemnya sih. Menteri P3 mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Dalam kunjungannya ini, ia juga mengevaluasi letak gerbong wanita yang dinilai harus dipindah ke bagian tengah rangkaian. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Arifah melihat langsung kondisi korban yang didominasi luka memar hingga patah tulang di beberapa bagian. Dalam kunjungannya, Arifah juga menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian. Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Kecelakaan yang menewaskan 15 orang penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi Timur. Kereta api jarak jauh melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Berliana Mileni, Aulia Syah, Nadia, AWA News melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada hari Selasa yang menunjukkan marinir Amerika Serikat menaiki dan menggeledah sebuah kapal di perairan internasional.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan kapal tersebut dicurigai mencoba mencapai Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat. Rekaman ini menunjukkan sebuah helikopter yang membawa marinir Amerika Serikat lepas landas diikuti oleh personel yang turun menggunakan tali cepat ke sebuah kapal di laut untuk melakukan pencarian. CENTCOM menyatakan bahwa marinir Amerika Serikat dari unit ekspedisi marinir ke-31 menaiki MV Blue Star 3, sebuah kapal berbendera Komoro yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Oman. Sebelumnya pada tanggal 13 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran termasuk Selat Hormuz yang mendorong Tehran untuk menutup jalur air strategis tersebut. Uni Emirat Arab akan keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Langkah mengejutkan ini diambil Uni Emirat Arab sebagai bagian dari visi ekonomi jangka panjang negara tersebut. Keputusan ini juga disebut sebagai upaya Uni Emirat Arab. Ya, pemirsa, kita akan menyimak suara para penumpang yang sehari-hari setia menggunakan transportasi KRL. Mereka menanggapi usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri terkait pemindahan gerbong perempuan. Mari kita simak. Menurut aku sebenarnya itu bukan solusi ya. Sebenarnya solusinya adalah gimana cara membuat sistem yang lebih baik untuk KRL-nya juga dan kereta-kereta lainnya supaya terintegrasi dengan baik nih. Terutama dari sinyal, kalau ada masalah sinyal berarti mungkin sinyalnya perlu diperbaiki. Tapi bukan dengan memindahkan, karena itu sama aja. Semua nyawa orang sama-sama berharga. Jadi memang harus sistemnya supaya semua kan butuh aman juga gitu ya. Supaya biar nggak perempuan, nggak laki-laki harus dijaga gitu. Mungkin itu perlu dikaji lagi ya, karena menurut saya itu nggak menyelesaikan masalah juga sih. Karena apa bedanya apabila gerbong wanita taruh tengah, berarti dengan statement tersebut Menteri bilang berarti lelaki bisa tahan banting dan tahan kecelakaan, dan itu menurut saya bukan satu penyelesaian sih. Mungkin bisa lebih dikaji lagi terkait hal itu. Oh, kalau kayak gitu kan kalau saya nggak setuju sih ya. Soalnya kan mau perempuan mau laki-laki tuh sebenarnya sama aja sih. Yang harus diperbarui kan ya sistemnya sih.